Bu, kasih jalan, Bu. Pak. Aku terpaksa butuh uang, Pak. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yuni Rusli. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih buat kamu yang baru bergabung dan salam kenal tentunya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kamu yang masih setia dengan channel saya. Jumari sudah 5 tahun menikah, dan selama menikah Jumari belum sanggup menafkahi istrinya. Bukan karena dirinya sakit atau bahkan penyandang disabilitas, tapi memang dirinya lah yang pemalas. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri Jumari bekerja sebagai pedagang ikan asin di pasar sekitaran Pekalongan. Jumari sendiri setiap paginya bertugas mengantar istrinya ke pasar dan nantinya menjelang sorenya ia bakal jemput istrinya. Jumari memang pemalas. Pria Pekalongan ini memang tidak pernah betah dengan pekerjaannya. Apapun, semua pekerjaan yang dijalaninya pasti ia bakal keluhkan. Terakhir kalinya dia bekerja ikut ibunya memetik bunga melati di kebun orang. Untuk sekedar memetik bunga saja pun, Jumari mengeluh capek kepada ibunya. Sebentar-bentar dirinya pergi minum atau istirahat. Tingkah Jumadi pun membuat pemilik kebun bunga itu marah padanya. Jumari hanya punya sepeda motor tua. Dengan motornya itulah Jumari warawiri tak jelas menghabiskan waktunya setiap hari. Nanti kalau istrinya pulang tidak bawa banyak uang, Jumari bakal marah-marah kepada istrinya. Kelakuan Jumari itu tentu membuat sang istri tidak terima. Tak jarang keduanya pun ribut. Sering ribut-ribut membuat hubungan Jumari dengan istrinya tentu kurang harmonis. Rumah tangga mereka pun tidak ada kebahagiaan. Di saat istri Jumari sibuk berdagang ikan asin, Jumari malah sibuk kelayapan. Hingga di bulan Oktober 2019, Jumadi berkenalan dengan gadis yang ia jumpai di sekitaran kebun bunga melati tempat ibunya kerja. Singkat cerita, Jumari mengajak kenalan gadis muda itu. Gadis itu bernama Sarah. Baru kenalan beberapa hari, Sarah mau saja diajak Jumari naik dibonceng keliling kemana saja. Saat duduk untuk istirahat, Jumari melihat perhiasan kalung milik Sarah. Jumari sempat memegang kalung itu dan dia bilang kalau kalung yang dipakai Sarah membuat Sarah tampak lebih cantik. Belum seminggu kenal, Jumari mengajak Sarah masuk ke rumahnya. Seperti biasa, kalau siang hari rumah memang kosong karena ibunya pergi kerja memetik bunga dan istrinya berdagang ikan asin. Jumari tidak hanya mengajak masuk ke ruang tamu saja, tapi juga membawa masuk Sarah ke kamarnya. Bisa dibayangkan apa yang keduanya lakukan di dalam kamar. Sementara itu, karena sudah memberikan dirinya utuh kepada Jumari, Sarah merasa jika keduanya sudah jadian. Sarah tidak tahu sama sekali jika Jumari masih berstatus suami orang. Yang Sarah tahu dari mulut manis Jumari jika Jumari sudah berstatus duda. Sarah bahkan sampai pernah mengajak ibunya ke rumah Jumari. Kepada ibunya, Sarah cerita jika Jumari pacarnya dan itu adalah rumah Jumari. Memang Sarah tak mengajak ibunya mampir ke rumah Jumari, hanya berdiri di depan jalan rumah saja. Sarah pasti sangat menyesali perkenalan dengan Jumari, karena Jumari yang ia cintai hanyalah pria brengsek dan Jumarilah yang menjadi petaka hidupnya. Tepat 1 minggu berkenalan, Jumari kembali mengajak Sarah main ke rumahnya.
Sepulang kerja, Sarah pun datang dengan naik sepedanya yang berwarna pink. Setibanya di rumah Jumari, Sarah harus bekerja lagi untuk melayani hasrat Jumari. Setelah 2 kali melakukan perbuatan haram itu, Sarah pun tertidur, namun tidak dengan Jumari. Mata Jumari melihat-lihat perhiasan yang dipakai oleh Sarah. Memang Jumari pernah meminjam kalung Sarah untuk dijual, namun Sarah tidak mau memberikannya. Siang itu Jumari berhasrat untuk menguasai semua perhiasan yang dipakai Sarah. Saat Sarah masih tidur, Jumari mengambil tali charger handphone lantas mengikat tangan Sarah. Sarah pun terbangun. Sempat terkejut dengan sikap Jumari, Sarah pun menanyakan apa mau Jumari hingga mengikat dirinya. Namun Jumari malah membentaknya dan membekap mulut Sarah hingga Sarah pun meninggal. Tahu Sarah meninggal, Jumari melecutin perhiasan Sarah, lantas menyeret jasad Sarah ke bawah kasur. Lantas ia pun pergi untuk menjual perhiasan yang tadi. Namun Jumari harus kecewa karena hanya cincinlah yang merupakan emas asli, yang lainnya cuma mentasi saja. Cincin itu pun seberat 2 gram saja. Karenanya Jumari hanya bisa memperoleh 270.000 saja. Jumari juga sempat menitipkan sepeda milik Sarah ke tempat jasa penitipan sepeda. Jumari beralasan ia akan menitipkan sepedanya 3 hari karena hendak keluar kota. Saat ditanya pemilik tempat penitipan sepeda kenapa sepedanya warnanya pink, Jumari mengaku jika itu sepeda istrinya. Jumari lantas pulang. Sepanjang jalan dia bingung mau dikemanakan jasad Sarah. Sampai akhirnya dia ketemu karung tepung. Maka terbesitlah di pikirannya untuk memasukkan jasad Sarah ke karung tepung. Setibanya di rumah, Jumari memasukkan motornya ke dalam. Lantas ia pun memasukkan jasad Sarah ke dalam karung dan membawanya keluar. Setelah muter-muter, akhirnya jasad Sarah ia letakkan di pinggir sungai Seragi Baru, Desa Belimbing Wulu, Jawa Tengah. Setelah merasa aman, Jumari pun pulang ke rumah. Sore harinya, Ibunda Sarah mendatangi rumah Jumari, bahkan sempat bertemu Jumari. Ibu Sarah itu sempat menanyai apakah benar ini rumah Jumari, pacar anaknya. Jumari pun mengiyakan itu. Saat ditanyai apakah tahu kemana Sarah, Jumari berbohong kalau belum bertemu Sarah. Selepas itu ibu Sarah pergi, Jumari pun masuk ke rumah. Setibanya di rumah dia menjadi gelisah. Istrinya sempat menanyakan kenapa mondar-mandir di dalam rumah. Jumari saat itu malah marah-marah. Lantaran males mendengar Jumari, istrinya itu pergi ke dapur. Saat itu Jumari malah masuk kamar mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa pamit kepadanya. Jumari ternyata nekat kabur ke Tegal, namun sebelumnya dia sempat memperbaiki sepeda motornya. Setelahnya ia pun kabur. Esok harinya jasad Sarah ditemukan warga saat hendak ke sawahnya. Penemuan itu pun membuat geger warga. Hingga akhirnya penemuan jasad gadis muda di pinggir sungai didengar Ibunda Sarah. Dan akhirnya juga identitas jasad itu pun diakui Ibunda Sarah sebagai anak kandungnya Sarah. Penyelidikan pun dilakukan oleh penyidik dari Polres Pekalongan. Dari keterangan-keterangan Ibu Sarah tersebutlah nama Jumari. Namun saat dicari-cari Jumari tidak diketahui. Kecurigaan pun mengarah pada Jumari, hingga Jumari pun berhasil diintai. Saat dalam perjalanan hendak lari ke Tegal, Jumari sempat hendak kabur dan akhirnya didor polisi. Enggak, berteman dulu. Teman terus
terus aku ajak ke rumah. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Terima kasih sudah menonton video saya, dan tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.